Halo guys, ini saya mau mereview lagi soket Sakti yang berikutnya. Pada video sebelumnya saya sudah mereview soket Sakti yang untuk IC Nuvoton, dan sekarang ini ada lagi. Saya buka dulu. Ya, ini dia. Ini adalah soket Sakti untuk IC Ene. Ini untuk IC Ene. Ini adalah soket LGFP 128 yang dikonverter menjadi DIP 4. Di sini tertulis DIP 128, tapi di sini outputnya adalah DIP 8. Yang betul adalah DIP 8. Karena untuk IC ini itu sudah cukup menggunakan 8 pin. Dan sebenarnya untuk 8 pin ini tidak terpakai semuanya. Untuk soket ini produksi Jepang juga. Ini produksi dari Jepang, dari Yamaichi Electronic Manufacture. Ini manufaktur asli dari Jepang. Untuk kualitasnya, ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini kualitas yang istimewa. Ini bisa digunakan untuk alat flash RT809. Bisa untuk RT809F atau RT809H. Untuk desain awalnya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa soket ini bisa digunakan untuk alat flash yang lainnya. Untuk alat flash yang lainnya juga bisa. Ini adalah untuk IC yang tipenya, IC dari Ene yang tipenya KB90. Di sini juga ada tulisannya untuk IC KB90. Kalau di sini hanya tertulis KB9012X. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga bisa digunakan untuk IC KB90. Jadi untuk KB90 itu bisa, tidak hanya yang ini saja. Untuk soketnya seperti ini sangat solid sekali untuk soketnya. Soketnya pun sangat tebal. Ini bila dibandingkan dengan soket dari alat flash yang saya review kemarin, yang Ovibox ada soketnya yang IMMC, hampir mirip seperti ini bentuknya. Ini jauh lebih solid, lebih bagus. Karena memang harganya sendiri juga tidak bohong. Ini harganya lumayan mahal. Ditutup, cetek, langsung mengunci. Selanjutnya untuk posisi pin 1 IC. Pin 1 IC ada di sini. Ini ada tulisannya anak panah. Jadi di sini adalah untuk posisi pin 1 IC-nya. Dan untuk posisi pin 1 dari soket DIP itu berada di sini. Ciri-cirinya apa? Ini ada anak panah ke sana, lalu di sini ada gambar lekukan. Nah, ini berarti kan sudah jelas bahwa menunjukkan bahwa di sini adalah posisi pin 1. Untuk cara pemasangannya, contoh cara pemasangannya pada alat ini saya contohkan RT809H.
cukup simpel sekali. Ini pemasangannya sama dengan soket adaptor SOP 8. Oke, cukup seperti ini saja, sama seperti panduan yang ada di sini. Untuk posisi pin 1 berada di atas dan posisi IC-nya berada di paling bawah untuk soketnya, mepet ke bawah di sini. Jadi seperti ini pemasangannya untuk di alat flash RT809H. Karena ini soketnya cuma 8, maka ini juga bisa langsung connect ke RT809F. Kalau seperti yang kemarin yang untuk Nuvoton, itu soketnya ada, pada video yang sebelumnya itu ada Nuvoton, soket untuk IC Nuvoton. Itu karena kakinya ada banyak, maka bila digunakan untuk RT809F itu membutuhkan tambahan lagi adapter PEP 1, tulisannya PEB strip 1, karena PEP 1 itu memang diciptakan sebagai pasangannya dari RT809F agar bisa support lebih banyak IC. Karena di RT809F itu untuk soketnya cuma ada 16 pin. Dan untuk soket 16 pin itu sendiri yang sering dipakai atau yang untuk flash itu cuma 8 pin saja, sama seperti pada umumnya. Untuk 8 pin lagi itu untuk jalur data RxTX. Oke, jadi seperti ini ya guys. Ini adalah soket sakti. Untuk pin kakinya di sini ada 128. Ini menggunakan gold plate atau plat asli tembaga yang berwarna emas, yang kualitasnya juga cukup bagus, tidak gampang neyeng. Dan untuk ini, untuk besi-besinya ini juga tidak mudah neyeng semuanya. Dan awet hingga bertahun-tahun. Karena memang untuk kualitasnya sendiri juga sudah terjamin. Ini soketnya lumayan sangat tebal. Mengapa saya memiliki berbagai macam jenis soket dan berbagai macam jenis alat flash programmer yang sangat handal dan soket-soket sakti? Karena di sini saya adalah spesialis flash IC memory firmware. Jadi bila teman-teman membutuhkan IC yang sudah diisi firmware, IC apapun juga, bisa memesan ke Pikom Lode Blitar, karena kami terkenal dengan gudangnya file firmware dan BIOS yang paling komplit se-Indonesia Raya. Dan ini juga sambil menunggu alat flash saya yang mau datang, yaitu Seltek Super Pro SP6100N. Itu yang sangat sakti, bisa bekerja sendiri karena di dalamnya juga sudah ada OS-nya, operating system, bisa bekerja tanpa komputer, tanpa alat tambahan apapun sudah bisa bekerja. Dan sudah ada
layar displaynya juga. Jadi hampir mirip atau bisa juga dibilang mini komputer, itu juga sudah bisa. Mini komputer khusus alat flash, khusus untuk nge-flash IC memori, untuk memprogram IC memori. Dan sebelumnya, dulu saya juga pernah ada alat flash yang kelas di bawahnya 6100N dari Celltech Super Pro juga, SP611S. Itu juga sudah ada OS-nya di dalam. Di dalam alat flashnya sudah ada OS-nya, jadi alat flash itu sudah bisa bekerja sendiri, berdiri sendiri, tanpa komputer. Tanpa komputer sudah bisa digunakan. Itu dulu sudah terjual, sudah laku, dibeli oleh orang Jakarta Barat kalau nggak salah. Dulu laku 12 juta. Dan sekarang saya juga lebih berkonsentrasi lagi, menyiapkan lagi, sudah saya pesankan lagi untuk alat yang lebih sakti lagi, yaitu Celltech Super Pro SP6100N yang sudah support, kalau tidak salah sudah support 114 pin. Lumayan sangat banyak, 114 pin atau 140 pin gitu, saya agak lupa. Lumayan banyak, bisa digunakan untuk flash apapun juga, dan juga sudah support ratusan ribu jenis IC. Kalau untuk yang ini RT809H ini support IC-nya sekitar 40 ribuan. 40.000 IC, jenis IC. Lebih tepatnya untuk RT809H ini sudah support 40.815 IC. Itu untuk yang software versi update tanggal 10 Agustus tahun 2022. Untuk RT809H ini sendiri, untuk update softwarenya itu terkadang 1 bulan, terkadang 2 bulan, bahkan terkadang 3 bulan, dan pernah juga kalau tidak salah 5 bulan baru update softwarenya. Namun untuk Celltech itu sangat sering update, karena memang support IC-nya terus diperbarui, selalu diperbarui terus. Terkadang bahkan bisa 2 minggu sekali itu sudah update. Sangat sering sekali. Dalam waktu 1 bulan itu bisa beberapa kali update, karena untuk support IC-nya terus diperbarui. Itulah yang saya suka dari Celltech. Namun yang saya suka dari RT809H ini adalah tentang software. Untuk softwarenya, menurut saya yang paling bagus dari sekian jenis banyak alat flash, yang menurut saya paling bagus, yang paling modern itu adalah RT809H maupun RT809F. Dari segi tampilan, dari segi cara penggunaan, itu menurut saya yang paling bagus dan paling nyaman. Namun dari segi support IC-nya, itu ya harga berbicara, harga tidak pernah bohong. Ya kira-kira seperti itulah sekilas wawasan untuk berbagai alat flash. Untuk soket sakti ini, yang ini rasanya sudah cukup jelas. Ini adalah
diciptakan atau dibuat, diproduksi untuk IC ini. IC ini itu adalah IC untuk biasa atau sering digunakan untuk laptop. IC ini itu adalah IC KBC, bisa sering disebut juga IC KBC atau IC EC atau IC Embedded Controller, atau sering juga disebut IC I/O. Namun pada dasarnya IC ini adalah jenis IC MCU atau microcontroller. Aslinya seperti itu. Oke, sekian dulu ya guys. Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.